Masjid Majasem di Desa Pakahan, Jogonalan, Klaten ini ternyata sudah diabadikan dalam sebuah tembang Asmorodono yang diciptakan atau karipto oleh Ki Among Loso alias Swarno Hadi Subroto dan sinerat oleh Ki Among Mitro atau Kapten Purnawan Sugimin. Baiklah, mari kita dengarkan tembang Asmorodono Masjid Majasem ini. Masjid Majasem tu mati, dening para wali songo. Sepuluh meter ukurane, tumati 16 saka gurune papat, asal kayu jati utuh 7 meter dawane ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sugimin, Ketua DKM Masjid Al Makmur. Umur saya 69 tahun, istri 1, anak 3, cucu 7. Nah, dengan perkenalan saya, ini saya terangkan masalah keberadaan masjid termasuk kegiatannya. Zaman dulu itu Kampung Majasem ini sebelum adanya masjid ini, Pak, itu dulu kampung saya ini terpencil dan terisolir. Dalam arti terpencil dari ini kan Kampung Majasem termasuk Kelurahan Pakahan. Nah, ini terpencil dan terisolir, terpisah dari daerah-daerah yang lain, sehingga kampung saya ini terpencil dan terisolir. Waktu zaman dulu itu masih terkupeng pohon bambu, Pak. Tidak ada jalan masuk. Namun alhamdulillah pada tahun 1385 itu bisa berdiri langgar. Zaman dulu ini ukuran 10x10 ini dinamakan beliaunya para wali, itu namanya Langgar Kalimosodo. Pada waktu itu kebetulan ada 2 buah pohon mojo dan asem. Itu setelah jadi Kampung Majasem, mojo dan asem. Setelah berjalan zaman berdirinya masjid ini juga itu terus pohon 2 tersebut musnahul goib. Jadi sudah perjalanan zaman pohon itu goib, sehingga mana tumbuhnya tidak diketahui. Namun sudah terjadi kampung saya Majasem. Nah, terus saya lanjutkan masalah terjadinya masjid ini pada tahun 1385 oleh para wali, Pak. Para wali dinamakan Langgar Kalimosodo. Pada waktu siar agama Islam, pas berdirinya langgar ini, Sunan Kalijogo nanam blimbing depan itu, yang kecil itu, sampai sekarang ya besarnya cuma itu aja. Itu terus siar agama Islam pada tahun itu sini ditunggu sama Ki Pandanaran.
ziarah agama Islam sini ditinggalkan, para wali itu berembuk di sini akan membangun Demak, Pak, Masjid Demak. Setelah ziarah agama Islam di sini yang nunggu Ki Pandanaran. Setelah Pandanaran Kamanusan, akhirnya ditinggalkan oleh Pandanaran. Pada tahun itu tahun berapa tidak tahu, ditinggalkan. Terus pada tahun 1780 pas perjanjian ganti, perjanjian itu perjanjian antara kerajaan Jogja dengan kerajaan Solo dengan pemerintahan Belanda. Itu beliau Pangeran Ngurawan itu bisa mendamaikan, sehingga beliau Pangeran Ngurawan diberikan tanah perdikan di sini ini. Perdikan sini ini, dengan demikian tanah perdikan masjid ini di Kabupaten Klaten nggak ada dapetannya, Pak, langsung keraton. Waktu itu pada 1780 itu masih keraton di Kartosuro. Beliaunya datang ke sini itu disertai dengan beliaunya itu 5 keluarga, Pak. Beliaunya sendiri Pangeran Ngurawan sak keluarga, dengan Den Mangun sak keluarga, Ndoro Somo sak keluarga, Den Namung sak keluarga, Den Wiryo sak keluarga. Namun penderek-penderek beliau itu sampai sekarang pekarangannya dan tempatnya masih. Namun yang ditempati Pangeran Ngurawan itu juga goib, Pak, juga goib. Sampai beliaunya dimakamkan di sebelah belakang masjid itu sekeluarga, Pak. Sehingga kampus saya ini walaupun kecil namun ada 4 makam, Pak. Jadi barat, maksud saya kulon masjid, etan masjid, lor masjid, kalian kidul masjid. Jadi pun 4 makam, jadi terkubung oleh makam. Namun yang di belakang masjid ini khusus darah biru, Pak. Darah biru. Terus pada tahun itu keadaan Langgar Kalimosodo kan sudah parah, Pak, karena terbangun 1385 sampai 1780 baru beliaunya hadir ke sini. Keadaan sudah parah, langsung dibukar. Beliaunya membukar pertama. Namun ini asli, Pak, masih asli semuanya. Jadi semuanya. Setelah itu pada tahun 1850 ini seorang Belanda merehab palang yang di atas itu, Pak, yang muncul ke utara itu rehapan Belanda, ya, namanya Tuan Dumaker. Yang muncul ke barat itu asli. Jadi yang asli dengan yang rehapan itu lebih besar yang asli. Pada tahun 1850 setelah perang Diponegoro itu berlanjut sampai tahun 2001, Pak. 2001 yang tertera di depan itu ada suatu prasasti. Itu 2001 itu pada waktu itu di sini mengadakan pengajian akbar. Yang datang, yang hadir itu, yang ceramah itu Ustadz dari Melinjon, Pak Sutamaji BA. Pak Sutamaji BA langsung menanya, masjidmu itu namanya apa? Orang-orang sini kan pribumi nggak tahu, Pak. Tapi beliaunya memberikan nama Baitul Makmur. Namun tidak meninggalkan buatan Langgar ini. Langgar ini tetap tahunnya masih tertera 1385. Namun beliaunya memberikan nama Baitul Makmur itu pada tahun 2001. Nah, terus 2003, Pak, saya dengan takmir masjid sini sowan ke Keraton Solo menghadap Pak Kubono ke-12. Ditanya masalah masjidnya bagaimana, terus ditanya namanya masjid itu siapa, apa. Langsung dari kita kan tidak bisa menerangkan, langsung menerangkan masalah Baitul Makmur tersebut. Pada tahun 2001 ada Ustadz dari Melinjon, Pak Sutamati, memberikan nama Baitul Makmur. Langsung beliaunya memberikan nama Masjid Al-Makmur 2003. Nah, 2003 terus ini, Pak, sebelum 2003 ya, ini kan ada tahun 1934. Itu seorang janda kaya membangun serambi dengan palastren. Namanya Pak Ibu Imam Mutarom dari Wedi. Waktu akan membangun serambi dengan palastren itu lapor ke Klaten, Kabupaten Klaten, namun Kabupaten Klaten nggak mengetahui masjid-masjid itu nggak ada. Sehingga disarankan untuk ke Solo, ke Keraton Solo.
sampai Keraton Solo diizinkan untuk membangun Serambi dengan pelastren pada tahun 1934. Berlanjut 2001 tadi itu nama Baitul Makmur, terus 2003 nama Masjid Al Makmur oleh Pakubuwono ke-12. Langsung masuk ke Purbakala itu sampai sekarang dari Purbakala menamakan Masjid Majasem sesuai dengan kampungnya. 2 tahun yang lalu itu sudah dari Purbakala dilibatkan ke pariwisata. Demikian. Terus kegiatan Ramadan, Pak. Kegiatan Ramadan itu dari kampung saya, warga kampung saya itu istilahnya ingin mengharapkan pahala dari Allah. Karena bulan Ramadan kan pahala dari Allah itu banyak sekali, berlipat ganda. Sehingga kegiatan Ramadan itu terdiri dari takjil waktu akan buka itu sebanyak TPA itu 70 orang, Pak, anak. Langsung malamnya tadarus, langsung direncanakan ada 2 pengajian akbar besok, waktu nuzul Quran dengan waktu Lailatul Qadar. Setelah itu nanti dilanjutkan pada pemberian zakat, langsung sholat Idul Fitri, macam Idul Fitri. Demikian sepintas dari saya. Masjid Tandurane Kambeli Jo Pelem Semangat. Kita sama-sama ngaji di Masjid Al Makmur, sama dengan memakmurkan masjid kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan. Pemirsa Sinar Terang TV, tak terasa sudah di penghujung acara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di jelajah masjid selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.